Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita itu seringkali mendengar nasihat yang mengatakan kalau menilai seseorang itu jangan lihat hanya dari penampilannya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan don't judge the book from the cover. Jadi kalau menilai seseorang itu jangan dari covernya atau apa yang nampak. Kita masih ingat 10 tahun yang lalu bagaimana dalam kampanye Bapak Joko Widodo, Presiden RI kita itu, ya, mengatakan beliau ini dulu kalau orang mengolok-olok Pak Jokowi ini seperti cebong. Cebong itu kepalanya besar, badannya kecil. Ya. Cebong itu anak katak itu loh, berudu itu. Kalau orang nyebut dia itu waktu itu ya bagaimana mungkin kita punya presiden penampilan prejengannya kerempeng gitu. Kalau pakai baju kalau sing pantes, kadang kebesaran, ngelomprot dan sebagainya. Soalnya kayak Anda dan saya ini sebelumnya lihat presiden yang seperti SBY ya, gagah, pantes dan sebagainya gitu dengan prestasinya yang seperti itu. Tapi kita melihat presiden kita itu sampai orang mengatakan mosok pantes jadi presiden, anak tukang kayu, wong pinggir kali Bengawan Solo dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya melihat bagaimana beliau mengantar kita ini 10 tahun dalam prestasi yang luar biasa untuk negara kita. Saya masih ingat kesaksian seorang yang dari Situbondo itu, desa itu, mengatakan sekarang saya ini sampun wantun datang ten dokter kali puskesmas. Sekarang saya berani pergi ke dokter, ke puskesmas karena ada BPJS. Dulu orang kecil tuh enggak berani ketemu dokter. Paling ke puskesmas ya ketemu mantri, dikasih obat, pulang selesai. Nah, sekarang orang dengan semuanya dijamin kesehatannya bisa sampai kalau memang butuh pengobatan yang lebih lagi ya bisa lanjut semuanya. Itu kan salah satu hal kalau kita bisa melihat bagaimana apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden yang tadinya itu diremehkan dan ternyata kita semua juga banyak merasakan manfaatnya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau hanya melihat dari penampilan atau covernya ya orang bisa keliru ternyata. Hari ini kita juga bisa melihat yang terbalik, sebaliknya. Yesus itu ya, yang terkenal di mana-mana di luar Nazaret,
bahwa dia membuat mujizat, membangkitkan orang mati, dia membuat ini dan itu untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Waktu pulang ke tempat asalnya di Nazaret itu malah kemudian dipermasalahkan. Dari mana ini semua, segala hal ini, apa yang membuat dia bisa membuat mujizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anaknya Maria, dulur-dulurnya ya ada di sini, saudara perempuannya ada di sini dan sebagainya. Pada saat kemudian hanya dilihat asal usulnya kemudian dan direduksi ya, ke tingkat itu, lalu kuasa Allah itu mandek gitu, macet itu. Sehingga dikatakan di situ tidak ada mujizat yang dapat dibuat oleh Yesus karena mereka tidak percaya gitu. Itu yang aneh, kita bisa melihat bahwa apa yang telah dibuat oleh Tuhan bagi banyak orang di tempat asalnya tidak terjadi, ya hanya sedikit. Itu terjadi kesembuhan, beberapa penyembuhan orang sakit ya. Itu pun juga Yesus tidak hanya dengan kata-kata, sampai meletakkan tangannya ke atas orang sakit itu baru. Karena ketidakpercayaan mereka ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian apa yang terjadi ya, tidak ada karya Allah di situ, tidak ada penyelenggaraan ilahi yang cukup kuat. Maka memang lalu yang menentukan bukan perkara kehadiran Tuhan di situ, tapi ya bagaimana umat, bagaimana itu jemaat yang ada di situ itu kemudian mengakui dan mengimani kehadiran Allah di dalam diri Yesus itu. Dan itu ya kan, kalau memang seandainya terjadi betul ya, karena mereka mengimani, pasti Yesus juga banyak membuat mujizat. Tapi digambarkan di situ bahwa mereka itu kecewa dan menolak dia ini. Itu yang membuat Yesus itu heran. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa melihat dalam iman kita untuk mengembangkan kehidupan diri kita ini juga harus lebih terbuka lagi kalau kita belajar itu atas hal-hal yang mungkin bukan tergantung dari penampilan atau cover itu, tapi mau melihat lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, melihat lebih dalam lagi orang-orang di sekitar kita itu. Ya, mereka yang pasti digunakan oleh Allah juga untuk membantu keselamatan kita. Bukan menggambarkan dalam bacaan pertama kan, tapi Yesiel, aku menempatkan seorang nabi di tengah-tengah kamu, tapi karena engkau tegar tengkuk dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian kehadiran Allah melalui nabi itu tidak bisa kemudian diwujud nyatakan secara nyata. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita itu diajak untuk lebih peduli lagi, lebih peka lagi untuk melihat orang-orang di sekitar kita, ya situasi di sekitar kita itu. Tidak mudah untuk terjebak dalam penampilan, juga kemudian mengakui apa yang kecil dan sederhana bisa jadi digunakan oleh Tuhan untuk keselamatan hidup kita ini. Nah, tantangan milenialnya apa kalau kita bisa merenungkan dari bacaan kitab suci yang diperuntukkan kita pada minggu ini itu ya. Tantangan milenial kita ini, Anda dan saya ini sekarang malah sebaliknya digiring ke arus-arus yang zaman kemasan gitu ya. Sekarang ini kemasan semuanya itu harus yang menarik, harus yang bling-bling, harus yang hebat dan sebagainya. Ya. Zaman promosi yang digencarkan supaya orang itu bisa terpukau gitu ya. Semua orang lalu bisa tergoda dan ikut itu ya. Dengan penampilan yang wow, yang glamor dan yang menarik dan sebagainya. Berapa banyak orang menderita karena pinjaman ya, online, ya, pinjol gitu. Ini betapa banyak orang awalnya gampang dan sebagainya, lalu kemudian dikejar-kejar setengah mati. Orang menderita karena namanya diburukkan di keluarganya dan saudara-saudara dan sebagainya. Berapa banyak orang itu, ini eranya era healing, kalau di TikTok bagus-bagus, lihat tempatnya sampai sana rungsep, kecewa gitu. Terus kadung bayar mahal ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya toh. Terus kadung ado-ado menyiapkan macam-macam ya. Kuliner juga begitu. Wah, yang di Anda kan nggak jilati HP toh. Hanya nonton gambare tok ae wis tergiur netes. Enak iki. Ya.
setelah dikunjungi diincipi, lu gak karu-karuan, tapi kadung isin piye maneh dipotret. Biar teman-temannya itu melok mangan dilat HP-nya. Ya itu banyak hal-hal ini zaman kemasan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya, kita itu tergiur dengan itu, ternyata hasilnya juga belum tentu sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Nah ini kita malah harus melihat lagi dalam kehidupan kita itu hal-hal yang sederhana dan tidak mudah melihat hal-hal yang mungkin tidak spektakuler dan sederhana ini yang seperti Yesus di tempat asalnya itu sama. Anda dan saya itu juga diajak untuk mampu untuk terbuka atas karya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Udah Romo gak usah ngomong sing dhuwur-dhuwur rile apa gitu. Ya saya katakan realnya, coba Anda bisa yakin dan percaya Anda. Di mana ada kepercayaan, di situ mujizat akan datang, karya Allah bekerja dan sebagainya. Anda percaya pada suami Anda, percaya pada istri Anda, bisa membahagiakan Anda. Apa saiki gara-gara medsos banding-banding ke, waduh kadung Romo. Anda percaya enggak dengan anak-anak Anda, dengan kelebihan dan kelemahannya, mampu membahagiakan orang tua, membahagiakan Anda? Kalau kita belum percaya sepenuhnya, Anda tidak bisa mengimani Allah yang hadir dalam keluarga Anda. Percaya enggak orang-orang yang di sekitar saya ini digunakan Allah agar kemudian mujizat itu terjadi? Ini ada pemilihan pengurus stasi, pengurus wilayah, pengurus lingkungan, pengurus paroki. Anda percaya enggak orang-orang yang akan terpilih nanti itu mampu untuk menghadirkan karya Allah dengan kelebihan dan keterbatasan juga? Kalau kita belum, ya pancet aja paling podo aja, tambah gak karuan dan sebagainya. Kalau sudah menghakimi, sudah kecewa, bagaimana kita terbuka kan karya Allah? Bagaimana terjadi mujizat, bagaimana terjadi perubahan yang luar biasa? Bagi anak-anak muda yang sekarang pacaran atau mau menikah, coba lihat pasanganmu, pacarmu. Anda percaya enggak dengan pacarmu akan Anda bahagia bersama? Atau masih mikir-mikir, ngitung-ngitung? Itu berarti Anda tidak bisa melihat hal yang sederhana, yang kecil, yang indah, yang Tuhan mau gunakan itu mampu untuk mengubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tantangan milenial kita itu zaman sekarang begitu. Kita tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur atas karya Allah yang sederhana, yang kecil dalam kehidupan kita, yang justru dari situ kalau kita hormati, kita hargai, kita junjung tinggi, disitulah kemudian mujizat terjadi, perubahan yang ilahi itu terjadi. Demikian juga termasuk dengan rezeki Anda yang kecil, usaha Anda yang kecil, percaya enggak? Atau wis membeliai gitu ya, wis piye maneh kayak ya sudah begini aja, ya sudah gitu, putus asa dan tidak yakin dengan apa yang sedang Anda kerjakan, Anda perjuangkan itu mampu untuk sungguh di situ biarlah karya Allah itu bekerja. Gitu. Sama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya. Saudara-saudara kita dari stasi Randegan datang ke sini untuk berterima kasih dan juga mengetuk hati Anda sekali lagi. Nanti yang mengatakan apa Romo yang bisa saya bagikan kepada mereka? Barang sepele kok, barang kecil kok ini, tidak berguna kok dan sebagainya bagi Anda. Tapi lihat kalau Anda dengan sungguh-sungguh menghargai itu bagian dari karya keselamatan bersama yang akan menjadi besar dan bermanfaat bagi siapapun. Nah ini tantangan zaman milenial kita ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita lebih lagi melihat dalam kehidupan kita ada hal yang kadang-kadang tidak terduga digunakan oleh Tuhan ya. Maka harusnya bagaimana kita mensikapi ya, kita melihatnya dengan lebih sungguh dalam iman. Orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, mereka yang bersama kita, pekerjaan kita yang sederhana mungkin, langkah-langkah pelayanan kita ya, anak istri kita, suami kita, siapapun lah, kita lihat di situ menjadi sarana karya Allah, tidak harus yang spektakuler dan hebat. Dan disitulah lalu kemudian terjadi akan banyak mujizat, terjadi akan banyak perubahan yang indah, dan terjadi keselamatan
Itu yang kemudian sungguh diteguhkan oleh bacaan yang kedua. Saya akhiri permenungan kita ini dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia menyatakan demikian untuk kita semua. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Semoga kita semakin disempurnakan, semakin mendapatkan banyak berkat atas apa yang telah kita kerjakan dan akan kita kerjakan, menghargai sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang bagian dari diri kita, yang membuat kita yakin di situ Tuhan akan berkarya dan mengubah menjadi lebih baik, lebih besar lagi demi hidup kita, demi hidup Anda dan demi keluarga Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.